Ada investor dalam negeri yang lokal, orang-orang kampung yang dirantau dan sebagainya, dia ingin menanam, itu boleh. Dan ada juga beberapa kawasan yang diinvest oleh orang kita juga yang bukan orang asing atau orang kita yang merantau, dan itu juga sudah berjalan. Kemudian seperti apa yang diberikan dari pemerintah provinsi? Memang ada yang kewenangan provinsi, ada kewenangan kabupaten kota. Jadi antara perizinan, fasilitasi dan sebagainya itu kita berbagi. Ada yang urusan kepada kabupaten, kota, ada juga yang provinsi. Nah, tapi di luar itu pemanfaatan laut juga bisa oleh nelayan itu sendiri. Ya seperti tadi dengan kapal dan sebagainya, atau yang selama ini nelayan itu kan ngambil ikan di laut. Berarti kan ikan tangkap ya. Ikan tangkap. Tapi untuk memelihara budidaya, itu budidaya ini belum ada. Yeah. Nah, susah. Oleh karena itu juga kita pancing, kita ajak seperti saya dibawa oleh Pak Yos di pesisir selatan itu. Pertama ada investasi dari orang luar, kemudian pekerjanya adalah orang situ digaji. Lama-lama dia sendiri usaha. Jadi dengan dia bekerja itu terbentuk karakter dan budaya bekerja tanpa harus dapat hari ini juga begitu. Nah, akhirnya kita bantu ya Pak Yosef dengan berapa unit apa istilahnya? Sudah mereka lagi sendiri Pak. Berapa kotak gitu ya. Nah, itu kita beri 5 dulu, kita kasih benihnya, dia pelihara. Nah, mau dia. Nah, sekarang udah sebagian besar dia sendiri masak sendiri. Udah mandiri Berarti sudah mandiri ya. Udah. Nah, itu sebetulnya poinnya cuma merubah budaya. Nah, kalau kemauannya ada, insya Allah bisa. Kembali merubah budaya. Jadi, dan kemauan. Itu bisa tuh Pak. Ya, gimana kita sore sampai pagi kita ke laut, siang istirahat dulu, setelah itu kita bisa budidaya ikan. Nah, itu kan dapat banyak gitu. Dan ya untuk sekolah anak, untuk kesehatan sebagainya juga bisa tertanggung itu. Nah, itulah upaya kita untuk memanfaatkan ini. Gimana Pak Joniwar, sudah dilakukan belum Pak yang dikatakan oleh Pak Gubernur tadi? Ya, kalau kami gitu Bu. Kalau kami kan ada bagian tangkap atau budidaya. Kalau kami kini waktu untuk bekerja ini sudah sibuk nih Bu. Sekarang nih Bu. Sudah sibuk. Apalagi koperasi ya tadi. Iya. Ada pertama koperasi, kamu kan. Iya. Kalau seandainya pagi kami sekitar jam 4 subuh sudah kami melaut. Pulang jam 9. Nanti membasuh kan bidua atau jariang. Jam 10 jam 11 tuh aktivitasnya untuk motong-motong ikan tuh. Untuk makan ikan. Untuk makan ikan itu. Oh, yang budidaya juga sekarang. Iya, ada budidaya begini Pak. Kami dua Pak. Tangkap ada, budidaya ada. Difasilitasi oleh Provinsi Sumatera Barat, Kepala Dinas ya kan. Jadi itu yang diaktifkan. Bisa lagi ke laut. Bisa lagi ke laut. Nah, karena dia tidak berdayung. Kalau berdayung tidak mungkin dia tahan 4 jam berdayung. Baik, itu yang dari kalau pakai dayung biasanya malam ya. Siang tuh ada ke dayung Pak. Cuma tadi kan satu kali aja bisa. Untuk melautnya dekat Pak, tidak jauh. Kalau pakai mesin itu pakai gerobak bisa ke tengah, bisa lebih banyak lagi hasil tangkapannya. Kita ke Pak Yusmeri, itu tadi di daerah seperti yang dicontohkan Bapak, daerah pesisir, daerah Painan ya. Itu bagaimana dengan pemerataan daerah-daerah kawasan pesisir lainnya? Tentunya juga menginginkan adanya peningkatan usaha. Jadi sekarang kita dorong semuanya. Jadi daerah-daerah yang memiliki potensi untuk budidaya kita dorong. Budidaya itu ada 3. Pertama budidaya laut, itu betul-betul di laut ya, seperti kerapu. Kita tempatnya sekarang di pesisir selatan. Pesisir selatan itu dulu di kawasan cuma Mande, Pak Gubernur. Kita tambah lagi Sungai Nipah, tambah lagi Sungai Bungin. Karena 3 itu yang bisa kita dorong. Kemudian di Kota Padang, di daerah Bungus kita dorong juga, di daerah dekatnya Sungai Pisang. Nah, terus juga di Pasaman Barat. Nah, Pasaman Barat kita dorong sekarang. Di Pasaman Barat juga sudah dilakukan budidaya kerapu. Nah, itu untuk yang laut. Nah, untuk di daerah pesisirnya itu kan ada muara-muara sungai itu. Selama ini muara sungai ini kan tidak pernah usah budidaya. Nah, kita budidayakan sekarang nama keramba jaring tancap. Itu ikan nila itu. Nah, ikan nila itu di daerah mana saja Pak? Itu mulai di pesisir selatan, mulai di Padang Pariaman, mulai di Kota Pariaman, mulai di Pasaman Barat, mulai di Agam. Itu muara-muara itu kita dorong. Selama ini tidak pernah berpikir untuk usaha budidaya ikan, dia sudah melakukan. Baik, jadi ini semuanya kita dorong itu. Dan untuk peningkatan produksinya kalau kita evaluasi dari setiap bulannya seperti apa nih? Ada peningkatan? Sudah pasti. Jadi kalau peningkatan produksi sudah pasti. Apalagi ikan kita ini kan termasuk memasuk daerah regional Sumatera. Kita ini kan air tawar Sumatera Barat memasuk 7 provinsi. Mulai Sumatera Barat, Sumatera Utara, Riau, Kepri, Jambi, dan Bengkulu termasuk Sumatera Barat. Nah, jadi kita ini kalau masalah produksi tidak ada masalah.
Sejauh ini untuk pemasaran mungkin Pak gimana nih Pak Yasmeri? Pemasaran yang untuk kita membantu nelayan juga dalam hal memasarkan produksi mereka. Nah kalau untuk pemasaran kita memang tidak mengintervensi karena ini kan sudah pasar sendiri. Itu maka kita dorong seperti di tempat bapak ini kan bagus ini. Bapaknya nangkap ikan, ibunya jual ke pasar. Nah kalau ibu tidak seperti itu ikannya gaji murah. Kalau cuma bapak aja karena ikan lautnya kan cepat busuk Bu. Sampai di pinggir itu kalau tidak diolah langsung itu udah membusukkan. Kalau ingin harga bagus jual ke pasar. Nah kalau bapaknya tidak mungkin lagi habis dinangkap ikan ke pasar lagi. Nah ibunya lah usaha kan. Nah ini kan satu ada sinkronisasi dan juga memanfaatkan potensi yang ada. Baik, jadi itu yang terus kita lakukan dari pemerintah provinsi sendiri Pak. Apalagi Pak yang dilakukan dalam hal tadi ada beberapa hal. Daerah pesisir tadi sudah kita bahas, pengelolaan sumber daya laut juga sudah, dan satu lagi program pengelolaan pulau-pulau kecil yang ada di Sumatera Barat. Program pulau-pulau kecil itu di Sumatera Barat ya, Mentawai kan memang kabupaten kepulauan. Kemudian pesisir selatan ada beberapa pulau, Kota Padang juga punya beberapa pulau, Padang Pariaman juga punya, terus Pasaman Pasaman Barat juga punya. Nah memang ada beberapa yang kita program secara nasional, yaitu di Padang Pariaman, Pulau Pie. Nah itu kita buat konservasi dan di situ bukan main indahnya, walaupun sebelumnya terumbu karang udah hancur ya, sekarang dipelihara semua, dibaiki rumput lautnya, terumbu karangnya, keindahan dasar laut pun dipelihara lagi sekarang, pulaunya pun juga dijadikan sebagai tempat untuk wisata. Nah ini program nasional. Kalau nggak salah anggarannya udah berapa tuh Pak Yos? Itu udah 9 miliar. Udah 9 miliar masuk. Ini juga pemanfaatan pulau-pulau yang ada di Sumatera Barat ya. Program Kormap 2013-14 nih Pak. Nah masuk juga, masuk juga. Jadi ini program nasional. Kemudian kota-kota yang sifatnya untuk bisnis di Kota Padang, di Kota Padang ada bisa Pulau Sikuai misalnya kan, Pagang. Kemudian kalau di pesisir selatan Pulau Penyu dan Pulau Cubada. Nah itu kan bisa juga untuk resort. Nah ini juga bagus. Di situ berarti kan juga melakukan pengamanan lingkungan alam, pulau dan sebagainya supaya tidak rusak dan tidak hancur. Dan kemudian di Mentawai sendiri juga tentu kita tahu untuk kegiatan-kegiatan selancar atau surfing dan sebagainya itu juga digunakan dan resort-resort juga ada. Walaupun memang kita akui belum 100% pulau-pulau yang ada di Sumatera Barat bisa kita kelola dengan baik. Tapi ya ini juga tergantung dengan anggaran juga. Dan juga ada pemilikan-pemilikannya atas dasar tanah ulayat yang tidak bisa kita ganggu. Kita kita investasi orang yang nggak mau atau ada masalah, tapi kita nggak investasi, dia dibiarkan begitu saja seperti lepas, tidak termanfaatkan, dan menurut kami yang mubazir karena potensi alam itu tidak dimanfaatkan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat. Nah ini juga ada masalah itu. Mungkin apakah di internal kaumnya itu ada masalah sehingga tidak bisa diproses, padahal investor itu mau dalam bentuk menyewa, bahkan membeli pun kalau dia mau jual silakan, bisa juga, atau sharing dan sebagainya, dan melibatkan mereka juga yang punya untuk menjadi pemilikan dan sebagainya. Tapi kalau masalah itu nggak selesai ya nggak bisa. Jadi ini juga satu kendala ya, tapi tidak banyak yang membuat pulau-pulau di sekitar Sumatera Barat yang tidak maksimal bisa dimanfaatkan. Kedepannya upaya dari pemerintah provinsi dalam terus mengembangkan program pengelolaan sumber daya laut masyarakat di daerah pesisir dan juga pulau-pulau kecil ini sendiri sehingga penghargaan ini benar-benar terasa nyata di masyarakat. Ya jadi kita harus bertahap dan berkelompok-kelompok tergantung dengan klasifikasi kelompok masyarakatnya. Seperti tadi GPM itu tidak semua program A ke semua A daerah, tidak. Ada yang daerah A cocok untuk program A, daerah B cocok untuk program B, daerah C juga untuk program C. Itu kan tergantung. Ya, jadi itu mestinya sangat tergantung dengan keadaan, termasuk juga pengelolaan lautnya sendiri, apakah untuk ikan tangkap atau budidaya, itu juga tergantung daerahnya. Seperti tepi laut itu tidak semua tepi laut bisa budidaya ikan. Nah, contoh misalnya kalau di pesisir selatan itu di Teluknya itu bisa. Tapi kalau di Agam, Kota Pariaman pasti tidak ada. Padang Pariaman juga tidak bisa. Agam juga enggak, yang bisa mungkin Pasaman Barat. Nah, jadi yang bisa itu hanya Pasaman Barat dengan pesisir selatan. Padang Mentawai. Pasaman Barat, Padang sedikit ya. Kemudian pesisir selatan banyak dan Mentawai. Mentawai pun dengan pulaunya. Ini juga tergantung situasinya, geografisnya bagaimana, lautnya. Kalau ombaknya deras langsung tuh ikan nggak bisa. Dia
laut tapi seperti danau. Itu kan kerapu bisa aman di situ. Dan dukungan ke depan yang kita lakukan untuk terus memberdayakan masyarakat di daerah pesisir memang begini ya. Kalau dukungan anggaran sebagai contoh, kami akui bahwa Provinsi Sumbar ini anggaran tidak banyak. Oleh karena itu kita harus menghemat dengan membuat program terpadu bersinergi dengan dinas-dinas yang lain untuk menyerang, menyerbu, mengeroyok, mempasamuan daerah-daerah yang dianggap miskin itu, sehingga program itu masuk dari berbagai arah kegiatan yang disinergikan oleh Pak Yos sebagai Ketua GPM. Oke, itu. Tapi juga kita minta dari pusat, APBN juga masuk. Tadi kan banyak juga yang dari pusat juga masuk, ya, PUM dan sebagainya. Oke. Tapi juga yang kita minta dari investor. Nah, investor juga kita masuk juga. Kemudian dari orang rantau. Kan kadang-kadang orang pesisir banyak merantau juga. Nah, dia sukses. Nah, kalau udah merantau itu udah kemungkinan besar dia nggak ke laut lagi tuh, dia jadi dagang. Nah, berarti udah merubah culture-nya, budayanya. Itu biasanya dia punya pendapatan lebih, boleh silakan masukkan dananya untuk anak kemenakannya, orang kampung dan sebagainya. Perbankan kita minta juga masuk, sehingga dengan semua sektor, di semua stakeholder ikut bergabung bersama untuk membantu membackup, maka insya Allah bisa akan sukses. Termasuk kabupaten dan kota ya Pak ya? Kabupaten kota udah pasti, karena daerah dia yang punya kan. Baik, kita ke Pak Joniwar. Pak Joniwar sebagai salah satu nelayan teladan ya Pak ya, kemarin juga menerima penghargaan. Itu indikasinya apa Pak? Indikatornya bisa mendapatkan penghargaan nelayan teladan, bisa cerita sedikit? Mungkin rasa kerja keras kita kan untuk mengayomi masyarakat atau kelompok. Seperti jadi, apa Pak? Kan situ diminta sosialnya harus tinggi kepada masyarakat atau kelompok kan. Jadi dikatakan kita tuh bekerja keras untuk bagaimana tadi kelompok ini maju atau sukses. Mungkin disitulah penilaiannya tadi, Bu. Dan itu menjadi nilai poinnya ya Pak ya. Sebagai nilai teladan. Dan tadi perlu juga tuh diinformasikan sedikit pada masyarakat nelayan kita yang lain juga bisa menjadi contoh Bapak ini. Seperti apa ini cara-cara yang harus kita tingkatkan sebagai nelayan dalam hal bisa memberdayakan ekonomi juga seperti itu. Supaya yang utama supaya kita sebagai pengurus kelompok atau nelayan teladan, kita minta kepada seluruh masyarakat atau masyarakat yang lain kan. Yang pertama kalau kita membentuk kelompok itu harus pertama butuh transparan kepada anggota. Ada kejujuran. Di kelompok itu supaya tadi ada kepercayaan atau keyakinan anggota itu kepada pengurus. Itu dia. Iya. Baik, kita ke Pak Josmeri. Pak Josmeri, mungkin untuk tahun 2013 ini sendiri, selain tadi pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir dan juga bantuan-bantuan terhadap nelayan, gimana sekarang Pak? Ada penambahan alokasi kita Pak untuk tahun ini dari Dinas Kelautan dan Perikanan? Ya, kalau di sisi anggaran meningkat sekarang secara keseluruhan. Jadi untuk masyarakat pesisir ini hampir lebih 15 miliar. 15 tahun miliar. Ini kita alokasikan untuk kesejahteraannya. Seperti apa saja bentuknya? Miliar itu seperti itu. BWPM, ada alat tangkap, ada mesin, ada budidaya ikan, ada alat pengolahan ikan, ada pelatihan-pelatihan, ada seperti dia mesin jahit, ya kan ibu-ibu, dan juga bagaimana mengolah ikan, mendiversifikasi, termasuk bagaimana mempacking dari hasil produknya, packagingnya. Jadi semua kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan masyarakat ini kita akomodir di tahun ini. Kita belajar di pengalaman kemarin. Nah, pengalaman kemarin itu katakanlah ternyata dia butuh alat fishbox untuk penyimpan ikan. Fishbox. Ya, nah ini kemarin itu kita alokasi sedikit, dia ternyata butuh karena ikannya itu sampai di pinggir tidak bermutu lagi. Nah, jadi ini yang kita lakukan. Jadi kita mencermati apa yang mereka butuhkan, itulah kita alokasikan 2013 ini. Itu alokasi dari segi anggaran dan juga bantuan kepada masyarakat lain kita. Dalam hal produksi ikan kita yang mungkin untuk diekspor, gimana Pak untuk tuna? Nah, untuk tuna dan kerapu itu kita targetkan sekarang ini kalau bisa ini kalau sudah berproduksi semua keramba yang ada ini, karena kita sekarang dapat investor ya. Ini kami juga lapor kepada Pak Gubernur, kita dapat investor itu dia bermitra dengan pengusaha lokal, dia itu mencari petani-petani, dia yang memodali. Di daerah mana itu? Di daerah dia ambil pokok sekarang baru di daerah Mande. Tarusan. Nah, kalau nanti di Pasaman Barat jalan, dia juga kita geser ke sana. Karena dia ini membiayai kelompok-kelompok masyarakat. Dia yang investasi. Jadi seperti Pak Gubernur tadi, dananya bisa dari APBD, bisa dari swasta, bisa dari perbankan. Nah, ini yang kita lakukan sekarang itu. Baik, itu dari segi
investor yang ingin menanamkan modalnya. Ada target tersendiri dalam hal produksi kita, Pak? Oh, target ada. Ya, kita bertargetkan untuk tahun ini di tuna itu bisa ekspor sampai 1.500 ton. Kemarin kan 1.200 ton. Tahun kemarin 1.200 ton tuna kita ekspor. Nah, kita kan 1.500 ton tahun ini. Karena kapal-kapal bantuan pusat Incamina kan sudah berjumlah sekarang 10. Jadi diharapkan itu bisa meningkatkan produksi. Dan juga kerapu, kita juga dapat bantuan dari Menteri PDT. Jadi Menteri PDT itu sekarang dia menjadikan model carocok itu dah binaannya, sehingga dia masuk pula di situ program kerapu. Sehingga kita targetkan nanti minimal 1 kali 45 hari atau 1 bulan itu bisa ekspor kerapu ke Hongkong. Baik, itu dia. Ke Pak Gubernur apa Pak? Kalau kita lihat sini keberhasilan kita dalam hal potensi perikanan dan kelautan kita sudah cukup banyak. Ke depan apa lagi akan kita lakukan? Sebetulnya disebut sudah banyak belum banyak, ya karena kita masih akui bahwa masih banyak potensi laut kita yang belum terpakai. Jadi sebetulnya kita jujur mengatakan kita belum banyak, ya masih banyak lahan-lahan laut kita yang belum terpakai. Jadi belum sampai sesuai dengan harapan kita semua. Tapi penghargaan yang diberikan oleh pusat kepada kami itu sebagai satu motivasi untuk kita bekerja lebih baik lagi. Dan juga penghargaan itu bukan berarti karena kita terbanyak pula dalam melakukan investasi di bidang kelautan dan perikanan, tapi lebih kepada usaha-usaha kita yang sungguh-sungguh dan nampak ada hasil secara bertahap yang kita lakukan itu. Nah, oleh karenanya tentu ke depan kita tingkatkan lagi. Seperti tadi investor itu baru ada di Mandeh. Nanti kalau sukses berhasil itu dibawa ke Pasaman, atau dibawa ke Agam, atau dibawa ke mana begitu ya, untuk kemudian daerah lain pun juga merasa. Jadi upaya-upaya ke depan dengan peningkatan jumlah, peningkatan lahan dan sebagainya, sehingga dengan demikian kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat itu semakin terasa. Jadi memang kedepannya sebetulnya kita udah insya Allah sudah on the track langkah kita, karena kita langsung to the point kepada sasaran nelayan yang miskin itu. Nah, dari yang miskin itulah yang kemudian kita akan coba untuk perbaiki satu persatu secara bertahap, sehingga dengan demikian ke depan tentu bisa teratasi semua, walaupun tidak 100%, tapi semakin hari semakin bertambah kebaikannya. Untuk masyarakat nelayan ada ajakan atau himbauannya, Pak? Nah, untuk masyarakat nelayan, ya saya ingin mengatakan bahwa kalau ingin hidup sejahtera, tapi tetap dengan cara konvensional, dengan perahu ke laut atau cuman ke laut saja